Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menjerat mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Saat ini tim penyidik KPK masih memiliki waktu untuk memenuhi pemberkasan sembari menambah jumlah saksi untuk dimintai keterangan hingga pertengahan April. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Semarang Senin siang. Biasanya tahap yang kedua nanti baru kita lakukan pengembangan. Jadi harus ini pemenuhan, karena penahanan itu kan harus bisa dengan segera 20 hari. Biasanya OTT kalau bisa langsung segera kita sidangkan. Jadi masih memenuhi pemberkasan, pemanggilan saksi-saksi untuk memenuhi berkas yang tersangka yang telah ditersangkakan sekarang ini. Masih tingkat ke situ. Berapa saksi? Saksinya berapa? Kalau saksi itu berkembang ya, mungkin ya tidak bisa kita bilang satu apa dua, tapi yang pasti berkembang. Ini kan masih dalam penanganan oleh tim penyidik. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di Gedung KPK Jakarta. Arman, bagaimana perkembangan penyidikan kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama? Ya, selamat sore Eva. Setelah tim penyidik KPK kemarin sudah memeriksa dan juga memanggil Nurholis Setiawan selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan ataupun juga pimpinan tinggi di Kementerian Agama, hari ini tim penyidik KPK juga memanggil 3 orang yang masuk dalam lingkup Panitia Seleksi Jabatan. Mereka diantaranya adalah Muhammad Farid Wajdi selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi Jabatan. Kemudian juga ada Iwan Kurniawan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan, dan ada juga Yeni Putri. Yeni Putri ini merupakan tim seleksi atau anggota seleksi administrasi Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan di Kementerian Agama, seperti itu. Ketiga saksi yang diperiksa hari ini, mereka bersaksi untuk Romahur Muzi, di mana ketiga orang ini juga akan didalami mengenai proses seleksi yang menyangkut ataupun juga yang membawa nama Haris Hasanuddin selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Dan juga menurut KPK keterkaitan antara Haris Hasanuddin ini dengan Romahur Muzi, karena memang diduga Haris Hasanuddin dan juga Muhammad Muafak masing-masing mereka adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memberikan uang sejumlah 300 juta rupiah terkait proses seleksi jabatan di Kementerian Agama. Dan uang ini berasal dari mereka berdua, dari Muhammad Muafak dan juga dari Haris Hasanuddin, dan ini juga telah diterima oleh Romahur Muzi, seperti itu. KPK juga mendalami dan juga menduga Romahur Muzi ini ada keterkaitan atau melibatkan orang internal dari Kementerian Agama untuk proses seleksi jabatan di Kementerian Agama, mengingat di mana Romahur Muzi ini duduk sebagai anggota Komisi 11 sehingga ia tidak punya wewenang langsung begitu untuk mengatur ataupun juga mengintervensi proses seleksi jabatan, sehingga ia harus melibatkan atau harus bekerja sama dengan pihak internal Kementerian Agama. Untuk itu inilah yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana selain Nurholis Setiawan juga hari ini 3 nama yang dipanggil, seperti itu. Dan selain 4 nama yang sudah kami sebutkan tadi, beberapa waktu lalu juga tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil atau memeriksa beberapa nama, yaitu Abdurrahman Maksud selaku Sekretaris Panitia Seleksi, dan ada 3 anggota tim seleksi lainnya yang kami kantongi, yaitu ada Hasan Effendi, kemudian Kus Priyomurdono, dan juga ada Rini Widiantini. Jadi benar-benar dari Kementerian Agama saat ini tengah fokus diperiksa oleh tim penyidik KPK karena memang ada dugaan keterlibatan ataupun juga Romahur Muzi bekerja sama dengan pihak internal Kementerian Agama. Selain beberapa nama tadi, juga beberapa waktu lalu KPK telah memanggil Kiai Haji Asep Saifuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, di mana Kiai Haji Asep Saifuddin Halim namanya disebut atau dibawa-bawa oleh Romahur Muzi usai pemeriksaannya beberapa waktu yang lalu, di mana menurut Romahur Muzi, Kiai Haji Asep ini turut terlibat dalam memberikan rekomendasi kepada Haris Hasanuddin. Nah, pada saat diperiksa atau usai diperiksa, Kiai Haji Asep Saifuddin juga membantah bahwa ia turut memberikan rekomendasi kepada Haris Hasanuddin bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Baik Khofifah, baik juga Kiai Haji Asep, keduanya membantah adanya rekomendasi yang mereka berikan kepada Haris Hasanuddin seperti itu untuk dijadikan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, terima kasih.